kerajinan berbasis media campuran. Pengertian kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan, kini dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik, baik tanpa menghilangkan fungsi aslinya ataupun mengganti fungsinya. Bahan yang digunakan dapat berupa bahan alam dengan bahan alam, atau bahan buatan dengan bahan buatan, dapat pula terdiri dari bahan alam dan buatan. Adapun prinsip-prinsip perubahan pada pembuatan kerajinan berbasis media campuran adalah sebagai berikut. 1. Penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Misalnya, terkikis, berkarat, dan lain-lain. 2. Bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis, baik bahan homogen atau heterogen. Bahan alam dengan bahan alam, bahan buatan dengan bahan buatan, bahkan bahan alam dengan bahan buatan. 3. Tidak terjadi perubahan fisik pada salah satu bahan yang digabungkan. Misalnya, ada yang meleleh. 4. Masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan atau estetika dari sebuah produk kerajinan yang dibuat. 5. Penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan dan harmonis. Teknik pembuatan kerajinan berbasis media campuran. 1. Menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran stilasi dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. A. Pesan eksplisit pada produk harus jelas atau sebagai produk fungsional ataukah sebagai produk hias, dan pesan implisit pun harus memperhatikan pesan informatif atau prestis dan lain-lain. B. Bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan. Namun, dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. C. Produk kerajinan sebagai materi asal untuk penyederhanaan bentuk harus disiapkan berbentuk gambar ataupun langsung. 2. Merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau deformasi. Deformasi diartikan sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen, baik berubah fungsi asalnya maupun fungsi tidak berubah. Contoh perpaduan kerajinan berbasis media campuran dan tekniknya. Yang pertama, ada batu. Batu biasanya dapat dipadukan dengan kayu ataupun logam. Teknik batu biasanya menggunakan gerinda. Kemudian, yang kedua ada logam. Logam biasanya dapat dipadukan dengan kayu batu ataupun kerang. Teknik logam sendiri biasanya menggunakan alat khusus di mana logam dimasukkan ke dalam alat khusus itu dan dikilim hingga logam menjadi plat. 3. Ada plastik. Plastik biasanya dipadukan dengan logam kain ataupun pita. Teknik plastik sendiri biasanya dapat digunting ataupun digiling. Keempat, kayu. Kayu biasanya dapat dipadukan dengan logam kaca dan karet. Biasanya teknik kayu sendiri dipotong menggunakan gergaji. Kemudian yang terakhir ada keramik. Keramik biasanya dipadukan dengan rotan ataupun logam. Teknik keramik sendiri menggunakan foil atau pijat tekan. Jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Jenis bahan alam yang dapat digunakan adalah kayu, batu, logam, keramik, dan kulit. Sedangkan jenis bahan buatan yang dapat digunakan adalah plastik, gips, fiberglass, dan sebagainya. Berikut ini beberapa bahan dasar dan bahan paduannya yang dapat dikatakan cocok atau padu untuk dijadikan bahan campuran dalam produk kerajinan. 1. Batu. Batu terdiri dari batu permata atau batu mulia dan juga ada batu akik. Aneka bentuk, tekstur, dan warna batu yang menarik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti kayu, logam, dan lainnya. 2. Logam.
Logam banyak jenisnya seperti perak, emas, perunggu, besi, dan titanium. Beberapa logam memiliki sifat mudah berkarat. Sebaiknya sebelum digunakan logam harus diolah dahulu agar tidak merugikan atau merusak bahan lainnya. Proses pengecatan atau plating pada logam biasanya merupakan langkah-langkah terbaik untuk mencegah korosi. 3. Plastik. Plastik banyak jenisnya seperti botol, kantong, gelas, perabot dapur, perabot rumah tangga, dan lainnya. Karakteristik yang dimiliki plastik yaitu bahan yang mudah dibentuk. Plastik memiliki sifat ada yang dapat didaur ulang dengan pemanasan kembali seperti plastik dan kantong, ada juga yang tidak dapat didaur ulang, contohnya resin. 4. Kayu. Kayu adalah sebagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi. Kayu banyak jenisnya seperti kayu jati, meranti, nangka, jati landa, kayu hitam, dan sebagainya. Beberapa jenis kayu dipilih karena bersifat kedap air, isolator, dan mudah dibentuk. 5. Keramik. Keramik berasal dari tanah liat. Umumnya senyawa keramik lebih stabil dalam lingkungan. Sifat keramik sangat ditentukan oleh struktur kristal, komposisi kimia, dan mineral bawaan tanahnya. Karena sifat keramik rapuh dan mudah pecah, maka keramik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lain yang bersifat lembut atau ringan, tidak merusak seperti kain raton, kertas, atau karton, dan lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.